Halo, selamat malam para netizen. Kembali lagi di channel ini. Pada malam ini, saya Joshua Cikal Perwira tidak akan seperti biasanya. Biasanya saya membawakan sebuah konten dengan gaya yang atraktif dan selengean. Malam ini saya akan mencoba untuk lebih tenang dan serius. Mengapa? Karena saya akan membawakan sebuah renungan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 dan Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Kedua perikop ini merupakan perikop yang sangat berkaitan. Pada Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 kita diajari tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Sedangkan pada Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17 merupakan pengajaran sekaligus perintah untuk saling mengasihi sesama. Nah, mari kita ke inti dari konten ini. Apa sebenarnya arti dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8? Di sana dijelaskan bahwa ranting anggur tidak dapat berbuah jika tidak bersama sang pokok. Nah, ranting-ranting itu adalah kita, para sahabat-sahabat Yesus, atau mungkin bahasa awamnya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, dan sang pokok ialah sang Kristus sendiri. Ketika kita melekat erat dengan Yesus, sang pokok anggur, segala kebutuhan kita akan selalu diberikan dan selalu terpenuhi. Melekat erat berarti membiarkan diri kita hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Seperti halnya ranting yang terlepas atau tidak terlalu lekat menempel pada pokok, maka akan mati dan jatuh. Begitu pula diri kita akan jatuh ke dalam dosa dan iman kita akan mati. Nah, kita lanjutkan ke perikop yang kedua. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Nah, di perikop ini sangat jelas bahwa Yesus, sang cinta kasih, mengasihi kita karena Yesus sendiri telah mengalami kasih dari Bapa. Hal ini bisa dijadikan sebagai contoh dan anjuran sekaligus perintah untuk saling mengasihi. Seperti Yesus telah mengasihi kita, hal ini bisa sebagai contoh dari perbuatan Yesus sendiri untuk kita saling mengasihi. Nah, mungkin kita bisa mengutip salah satu penguatan dari ayat lain yang mengacu pada Injil ini. Jika kita berkata, aku mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama, maka kita adalah pendusta. Nah, hal ini akan kita bahas pada selanjutnya. Nah, dalam bahasan saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa kedua perikop ini mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi Allah sekaligus juga saling mengasihi manusia. Namun, bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat? Mari kita ambil contoh dari survei yang saya ambil dari beberapa teman-teman dan keluarga saya. Ini jawabannya, ini dan
ini. Nah, memang sebagian besar mempunyai iman yang cukup tangguh, tapi ada satu responden yang menyatakan bahwa ia mempunyai iman yang lemah atau kurang tangguh di sini. Lanjut ke pertanyaan kedua dulu. Sebagian besar menyatakan bahwa cukup mengasihi, tapi lagi-lagi ada yang mengatakan bahwa ia kurang mengasihi. Lalu pertanyaan ketiga, apakah bersukacita? Sebagian besar bersukacita, dan ada satu orang yang menyatakan tiga orang menyatakan biasa saja. Dia tidak begitu sukacita, juga tidak begitu bersedih. Pertanyaan keempat, hampir semua mengatakan bahwa ia merawat bumi dengan baik. Itu yang terjadi. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, hampir semua menyatakan setia. Akan tetapi, ada yang menyatakan bahwa ia masih kurang setia. Nah, tentu saya akan membahas dari survei yang saya ambil, tapi saya akan hanya membahas satu. Saya tertarik dengan jawaban-jawaban yang menyebutkan bahwa ia kekurangan dalam yang tadi, bahwa ia kurang beriman kurang tangguh, ia kurang setia, ia kurang mengasihi. Nah, sudah dijelaskan di atas, di sebelumnya, bahwa jika kita membiarkan Kristus, dan ini berkaitan dengan iman, hidup di dalam diri kita dan Kristus di dalam kita, membiarkan diri kita hidup dalam Kristus dan membiarkan Kristus hidup di dalam diri kita, maka kita bisa berbuah lebat dengan buah-buah yang ada kesetiaan, bersukacita, mengasihi, juga merawat bumi. Tuh. Tapi ada yang menjawab bahwa ia kurang beriman, lalu buah-buahnya pun tidak tampak, kurang begitu tampak, seperti ia berkurang bersukacita, ia kurang setia, dan ia kurang mengasihi sesama. Dan pada akhirnya berimbas pada ke alam ciptaan pun biasa saja. Agak miris kalau saya. Tapi kita perlu sedikit bergembira. Mengapa? Masih banyak umat kita yang masih berada dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Masih banyak yang bisa bersukacita, masih banyak yang bisa saling mengasihi, dan akhirnya ia bahkan bisa merawat bumi. Dan yang paling penting bagi saya, masih banyak yang setia. Dengan data-data seperti ini, kita memang perlu sedikit bergembira mungkin. Tetapi kita juga, hal ini juga menjadi PR bagi kita. Masih perlu kita galakkan semangat paseduluran, semangat merangkul orang-orang yang tertinggal, agar kita tumbuh bersama dan bersama-sama pula kita menuju nirvana. Nah, mungkin sekian video kali ini. Saya Joshua Cikal Perwira undur diri. Jalani, nikmati, dan syukuri. I love you all, and ad maiorem Dei Gloriam. Bye bye.